Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji Tuhan karena hari ini kita masih ada lagi kesempatan untuk beribadah bersama di atas talian. Terima kasih juga buat tim pujian penyembahan yang telah membawa kita untuk bersama memuji dan meninggikan kebesaran Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati Anda semua. Saya percaya melalui pujian dan penyembahan bahkan juga sakramen perjamuan kudus pada pagi ini kita semakin diteguhkan lagi dalam kebenaran akan firman-Nya. Sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan, pagi ini saya ingin membawa kita untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur lewat dari setiap pertemuan maupun juga ibadah pada pagi ini. Kami memiliki kerinduan di mana kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, biarlah kiranya firman-Mu pada pagi ini terus mendorong kami, menguatkan kami, bahkan meneguhkan lagi iman kami, agar kami terus tetap menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkati kami ya Bapa, secara khususnya bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Bila kiranya Engkau terus memakai dan mengurapi hamba-Mu, agar penyampaian firman-Mu ini jelas, tepat, bahkan juga menguatkan iman kami. Demikian juga ya Bapa, bagi jemaat-Mu secara khususnya, dimanapun mereka berada, pakailah mereka ya Tuhan, urapilah mereka, dan bungkusilah mereka dengan darah-Mu. Dan biarlah kiranya setiap pemberitaan firman-Mu pada pagi ini, kami didorong, kami dikuatkan, bahkan kami mau menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan berbicaralah pada kami pada pagi ini, dan biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami dan ucapan syukur kami, hanya di dalam di atas nama Tuhan kami Yesus, sebagai Tuhan dan penyelamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum saya memulakan perkongsian firman Tuhan ini, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan sebuah kisah, bahkan sebuah cerita. Dan cerita ini terjadi di Mexico City. Terjadinya pada tahun 1968, yaitu larian maraton Olimpik di Mexico City. Ketika itu semua acara sudah selesai, dan sebagian besar penonton sudah pulang. Yang tertinggal hanyalah para petugas dan beberapa wartawan yang sedang mengemas peralatannya. Tiba-tiba muncul seorang pelari, dan seorang pelari ini berasal dari Tanzania. Ia berlari dengan kaki yang cedera karena mengalami kecederaan saat berlomba. Dengan langkah terhinjut-hinjut, ia berusaha untuk mencapai garis akhir. Namun, seorang kameramen sempat memperhatikan pelari tersebut, dan dia terkesan dengan semangatnya. Ia bertanya kepada pelari itu, "Mengapa kamu harus menyelesaikan tugas yang memenatkan ini? Bukankah pertandingan ini sudah selesai?" Dengan penuh semangat ia menjawab. Pelari ini menjawab kepada wartawan tersebut, "Tanzania mengirim saya ke sini bukan untuk mengikuti maraton. Tapi Tanzania mengirim saya untuk menyelesaikan pertandingan ini sehingga selesai." Di saat wartawan ini melihat, di saat wartawan ini mendengar kata-kata pelari tersebut, ia telah memberikannya satu kekuatan. Dalam cerita ini, jemaat Tuhan yang saya kasih, semangat atlet ini sangat memberi inspirasi kepada kita agar berusaha memahami arti sebuah tugas. Banyak orang menganggap tugas sebagai beban yang menyusahkan. Kita seringkali gagal untuk bersukacita dalam pekerjaan kita karena kita salah pengertian tentang sebuah tugas. Arti sebuah tugas adalah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menunjukkan dan mengembangkan potensi yang ada pada kita. Ini sangat penting jemaat Tuhan yang saya kasih. Tugas adalah anugerah Tuhan bagi kita, di mana kita boleh membuat hidup kita menjadi lebih baik. Karena itu, selagi masih ada kesempatan jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun kita berada, di saat kita diberikan tugas, kerjakanlah segala tugas itu dengan sungguh-sungguh dan penuh takut akan Tuhan. Amin. Demikianlah juga Maria Magdalena. Ia menunaikan tugas pelayanannya yang Yesus amanatkan padanya. Prinsip dalam kehidupan Maria Magdalena ialah tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menjadi miliknya untuk selama-lamanya.
Inilah prinsip kehidupan Maria Magdalena. Pengakuan seperti ini sangat memberikan kekuatan bagi kehidupan Maria Magdalena. Demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan yang saya kasihi. Setelah Maria Magdalena dibaharui oleh Tuhan, ia senantiasa mengarahkan atau memusatkan perhatiannya hanya kepada Yesus saja. Prioritas utama dalam kehidupannya ialah hanya untuk kemuliaan Tuhan dan melakukan kehendak Dia. Sekali lagi, hanya untuk kemuliaan Tuhan dan melakukan kehendak Dia. Siapakah Maria Magdalena? Yang pertama, kita dapat lihat di dalam Alkitab. Dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat kedua, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang ditolong oleh Yesus ketika Yesus mengusir 7 iblis darinya. Bukan hanya itu saja, dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-37, ia seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa, yang mencuci kaki Yesus ketika itu. Bukan hanya itu saja jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat pertama yang ke-11, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang diselamatkan Yesus dari ancaman hukuman pelemparan batu karena perzinahannya. Sebagai saksi yang pertama, ia menyaksikan kebangkitan Yesus. Inilah Maria Magdalena. Ia adalah saksi yang pertama menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu ia diutus oleh Yesus untuk memberitakan kebangkitannya kepada para muridnya. Kita dapat lihat itu dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 hingga yang ke-18. Maksud saksi ialah orang yang mengetahui atau melihat sesuatu peristiwa dan ia boleh memberi keterangan. Bukan hanya itu saja. Maksud seorang saksi adalah ia seorang yang mengetahui sesuatu peristiwa melalui panca inderanya, contoh melihat atau mendengar, dan dapat membantu mengesahkan sesuatu perkara yang berlaku dalam kejadian tersebut. Renungan firman Tuhan hari ini kita akan pelajari satu tema, yaitu saksi kebangkitan Kristus. Melalui renungan hari ini kita akan melihat bagaimanakah kehidupan orang yang sudah mengalami kasih Tuhan dan apa kesannya sekiranya seorang itu sudah mengalami kasih Tuhan. Saya ingin membawa kita melalui renungan firman Tuhan pada pagi ini yang dibaca sebentar tadi. Terdapat 3 poin penting yang perlu kita pelajari dalam renungan hari ini. Sekali lagi, terdapat 3 poin penting yang perlu kita pelajari dalam renungan hari ini. Bagaimanakah kehidupan orang yang sudah mengalami kasih Tuhan? Dan apa kesannya sekiranya seseorang itu sudah mengalami kasih Tuhan? Poin yang pertama, ia mengalami pembaharuan dari Tuhan. Kita dapat lihat itu di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat ke-2. Maria Magdalena mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Maksudnya di sini adalah kehidupannya itu diubah. Dari seorang yang tidak percaya menjadi percaya. Dari seseorang kehidupannya itu penuh dengan dosa, tetapi ia dilepaskan daripada ikatan-ikatan dosa. Kita dapat lihat itu di dalam Lukas. Yaitu Maria Magdalena telah dibebaskan oleh Yesus dari 7 kuasa roh jahat. Dalam pikiran orang Yahudi, apabila seseorang itu telah dikuasai oleh roh jahat, itu berarti ia berada dalam keadaan yang buruk sekali. Sekali lagi, ia berada dalam keadaan yang terburuk sekali. Maksudnya di sini adalah Maria Magdalena tidak ada lagi harapan. Maria Magdalena adalah orang yang berdosa yang tidak lagi memiliki pengharapan. Maria Magdalena adalah orang yang paling tidak disukai oleh orang lain. Karena kehidupannya yang terburuk sekali, ia dikuasai dengan 7 kuasa roh jahat. Tetapi, kita mengucap syukur karena melalui firman Tuhan ini kita dapat melihat. Oleh karena kasih Allah begitu besar terhadap manusia, Maria Magdalena telah mengalami belas kasihan daripada Tuhan. Haleluya. Inilah poin paling penting bagi kita. Kita mengalami kehidupan demi kehidupan kita ini mengalami satu pembaharuan yang baru daripada Tuhan. Semakin kita mengikuti Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kehidupan kita itu diubahkan oleh Tuhan. Bukannya karena apa yang kita perbuat, tetapi apa yang kita sudah diperlakukan daripada kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah kita pelajari daripada firman Tuhan ini mengubah kehidupan kita hari demi hari.
Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kehidupan kita ini diubahkan oleh Tuhan. Semakin kita membaca dan mendekat kepada Tuhan, semakin kehidupan kita ini menjadi terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Demikianlah Maria Magdalena. Ia mengalami satu pembaharuan, baik dari segi cara pikirnya, baik dari segi kehidupannya, baik dari segi komitmennya juga di hadapan Tuhan. Pada dahulunya mungkin ia tidak seorang yang berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi di saat ia mengalami satu perubahan daripada Tuhan, ia memiliki satu komitmen yang tinggi, baik dalam pelayanan, baik dalam menceritakan tentang berita baik kepada Tuhan. Saya kongsikan, terdapat 4 ciri-ciri seorang saksi Kristus yang sudah mengalami pembaharuan dari Tuhan. Yang pertama, ia haruslah percaya dan mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini paling penting. Ini dapat kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Percaya dan mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya itu saja. Di saat ia mengalami maupun ia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia mengalami satu pembaharuan yang baru dalam hidupnya. Karena pekerjaan Tuhan yang nyata lewat daripada pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupnya. Sehingga gaya hidupnya berubah. Tidak lagi hidup dikuasai oleh dosa, tetapi hidup dikuasai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup dikuasai dengan pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam dia. Bukan hanya itu saja jemaat Tuhan yang kasihi. Ciri-ciri seorang saksi Kristus yang sudah mengalami pembaharuan dari Tuhan ialah ia memiliki kasih. Baik di kalangan ia, baik di kalangan masyarakat, baik di kalangan para pemimpin dan jemaat, dan baik di kalangan orang lain sekalipun, ia tetap memiliki kasih. Karena kasih Tuhan yang sudah alami, bahwa ia sudah dimenangkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja jemaat Tuhan yang saya kasihi, ciri-ciri seorang saksi Kristus yang sudah mengalami pembaharuan dari Tuhan, ia memberitakan kabar baik kepada orang lain. Ia memberitakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan juga beritakan Injil keselamatan itu kepada orang lain. Kita dapat lihat itu di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 hingga yang ke-20. Itu poin yang pertama, yaitu ia mengalami perubahan gaya hidup di saat ia mengenal Tuhan. Poin yang kedua, ia bergairah dan setia mengikuti Tuhan. Sekali lagi, ia bergairah dan setia mengikuti Tuhan. Kita dapat lihat itu dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Maria Magdalena adalah salah seorang anggota rombongan yang menyertai Yesus dan murid-muridnya. Ia bergairah di saat ia mengalami perubahan, di saat ia mengalami pertemuan dengan Tuhan, perubahan gaya hidupnya. Ia mengalami satu kegairahan yang terjadi dalam hatinya. Ia mau bergairah untuk mengikuti Tuhan. Di mana Tuhan Yesus berada, dia ingin pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, ia ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Bukan hanya itu saja, ia ingin menyaksikan, ia ingin bersaksi bagi orang lain bahwa sesungguhnya Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Oleh karena dialah kehidupan saya ini diubahkan. Oleh karena dialah kehidupan saya yang dahulu ini diubahkan menjadi kehidupan yang baru di mata Tuhan. Maria Magdalena adalah salah seorang anggota rombongan yang menyertai Yesus dan murid-muridnya dengan penuh komitmen. Bukan hanya itu saja jemaat Tuhan yang saya kasihi, Maria Magdalena setia mengikuti Yesus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apakah pekerjaan Tuhan yang dia layani? Maria Magdalena menyokong pelayanan Tuhan dengan harta kekayaannya, sama seperti Yohana, istri Kuza, yaitu bendahara Herodes, dan banyak lagi perempuan yang lain yang melayani dengan harta kekayaan mereka. Mereka menyokong pelayanan-pelayanan, secara khususnya apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Mereka menolong, mereka membantu orang-orang yang memerlukan. Bahkan lagi, mereka membantu setiap pelayanan penginjilan, mereka membantu setiap pelayanan yang menyatakan tentang kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Maria Magdalena hadir di kaki Yesus. Pada saat-saat terakhir, ia tetap hadir di sisi kehidupan Yesus, bahkan sampai kematian Yesus di Golgota. Inilah kesetiaan Maria Magdalena. Ia tunjukkan bagi kita pada pagi ini, secara khususnya jemaat Tuhan, agar kita bukan sejak bergairah melayani Tuhan, bukan sejak bergairah mengikuti Tuhan, tetapi tetap setia baik dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Apapun pelayanan kita, baik di dalam sidang,
baik di dalam keluarga, baik sebagai pemimpin, baik sebagai seorang yang bekerja, tetaplah setia di dalam pelayanan yang Tuhan percaya bagi kita. Karena hidup kita ini sebagai orang yang percaya, hidup kita ini adalah sebagai pelayanan. Dimanapun, apapun yang kita lakukan, kita melayani Tuhan. Amin. Poin yang ketiga, ia melaksanakan amanat Tuhan. Ini poin paling penting baik dalam perikop pembacaan kita pada pagi ini. Firman Tuhan mengajar kita, bukan saja Maria melihat, bukan saja Maria merasakan bahwa Tuhan berada bersama-sama dengan dia dan melihat keadaan kepribadiannya di hadapannya. Tetapi ia menyatakan, ia mengungsikan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu, ia kongsikan kepada orang lain. Demikianlah Maria Magdalena, ia mengungsikan apa yang dia lihat itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Maria Magdalena adalah orang yang pertama disapa oleh Yesus sesudah kebangkitannya. Yesus telah memberi perintah kepada Maria Magdalena agar ia pergi menemui para rasul dan bersaksi kepada mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Inilah poin yang dimana mendorong, yang menguatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup dan layak disembah. Sama seperti dalam kata firman Tuhan, bahwa tidak ada jalan ke surga, melainkan hanya kepada Yesus saja. Hanya kepada Dia sajalah kebangkitan dan kehidupan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kebenaran firman Tuhan pagi ini telah menegaskan pada kita bahwa Maria Magdalena adalah pribadi yang pertama diperintahkan oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Maria Magdalena tetap taat meresponi perintah Tuhan Yesus. Ia tetap taat meresponi perintah Tuhan Yesus. Apapun yang dikatakan pada Tuhan Yesus, ia tetap taat dan ia meresponinya. Karena ia sudah mengalami akan kebaikan Tuhan. Ia sudah mengalami apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Bahkan nafas, bahkan juga pengampunan yang Tuhan berikan bagi dia. Ia sudah mengalaminya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan pada dia, untuk ia beritakan, untuk ia sampaikan, ia tetap taat dan meresponi perintah Tuhan Yesus tersebut. Sebelum amanat agung Tuhan disampaikan kepada para murid Yesus, Maria Magdalena telah menunaikan amanat Tuhan itu dengan penuh bertanggung jawab. Sekali lagi, ia menunaikan amanat Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab. Biarlah kiranya kita pelajari sesuatu baik di dalam kehidupan Maria Magdalena. Melayani dengan penuh tanggung jawab, percaya dengan penuh tanggung jawab, dan mengimani dengan penuh bertanggung jawab, yaitu menyatakan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Maria Magdalena adalah pribadi yang pertama sekali dicari oleh orang-orang percaya ketika itu. Sekali lagi, Maria Magdalena adalah pribadi yang pertama sekali dicari oleh orang-orang percaya ketika itu. Karena ia telah menjadi orang yang melihat akan kebangkitan Yesus Kristus dan telah menjadi mata dalam komuniti gereja orang percaya ketika itu. Saya percaya melalui renungan maupun melalui perkongsian firman Tuhan pada pagi ini, kita terdorong dalam kehidupan Maria Magdalena yang selama ini telah mengalami kehancuran dalam hidupnya. Telah dibebaskan menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan. Maria Magdalena tetap taat kepada Tuhan dan melaksanakan amanatnya. Keadaan kita dahulu sama dengan keadaan Maria Magdalena. Namun, kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Amin. Ia juga hendak memakai kita untuk kemuliaan dan kehendaknya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dunia saat ini sangat memerlukan orang-orang percaya yang menjadi saksi Kristus untuk menyatakan kasih Tuhan dan keselamatan kekal pada orang lain. Sekali lagi, dunia saat ini sangat memerlukan orang-orang percaya yang menjadi saksi Kristus untuk menyatakan kasih Tuhan dan keselamatan kekal pada orang lain. Kita adalah saksi-saksinya, karena kita adalah orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karena melalui kebangkitannya, hidup kita diubahkan. Kita mengalami perubahan, pembaharuan hidup dari setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semakin hari kita mengikuti Tuhan,
Semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin itulah hidup kita diubahkan menjadi bejana yang indah. Karena melalui kebangkitannya juga, kita semakin bergairah mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang hidup. Ya, sesungguhnya adalah Tuhan yang layak kita sembah. Kita melayani, bahkan juga kita mempercayai Tuhan yang hidup. Itu yang membuatkan kita semakin bergairah mengikuti Tuhan. Baik di dalam pelayanan, baik dalam persekutuan-persekutuan yang ada, baik dalam pemberian sekalipun. Karena kita mengenal siapa Dia secara khususnya. Bahwa Dia adalah Tuhan yang dimana sentiasa memberkati kita. Kita semakin bergairah mengikuti Tuhan, baik dalam pemberian sekalipun. Bila kiranya firman Tuhan itu mendorong kita, menguatkan kita. Karena melalui kebangkitannya, kita melakukan amanat agungnya, yaitu menyatakan kasih Tuhan dan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kita menjadi saksinya melalui gaya hidup, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam community yang ada, dalam pekerjaan kita pun, bahkan juga di dalam studi kita. Kita menjadi saksinya. Kita menjadi saksi saluran berkat bagi orang lain. Dan yang paling penting sekali adalah kita menjadi saksinya di seumur hidup kita. Kita tetap mau menjadi saksinya. Amin. Pertanyaan ini patut diajukan kepada kita saat ini, jemaat Tuhan. Apakah kita memiliki sikap hati dan kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menunaikan amanat agungnya sama seperti Maria Magdalena? Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini menyapa hati kita dan memberi pada kita satu kesegaran rohani yang baru dari Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Saya akhiri renungan firman Tuhan pada hari ini dengan satu ilustrasi. Ada seorang pria menaiki tangga yang cukup tinggi menuju sebuah menara dengan membawa sebuah lilin kecil. Di dalam perjalanan mereka, si lilin kecil bertanya kepada pria yang membawanya, "Kita hendak kemana?" kata si lilin kecil itu. Pria itu berkata, "Kita akan naik lebih tinggi dan akan memberi petunjuk kepada kapal-kapal besar di tengah laut yang luas." Ia berkata demikian kepada lilin kecil itu, bahwa mereka mau menaiki tempat yang lebih tinggi dan mau memberikan petunjuk kepada kapal-kapal besar di tengah lautan yang luas. Kata lilin kecil itu pula, dengan penuh heran, ia berkata, "Apa? Mana mungkin saya dapat memberi petunjuk kepada kapal-kapal besar dengan cahayaku yang sangat kecil ini? Kapal-kapal besar itu tidak akan dapat melihat cahayaku," jawab lilin kecil yang lemah itu. Lalu pria ini mengatakan kepada dia, "Itu bukan urusanmu. Jika nyalaanmu memang kecil, biarlah. Yang harus engkau lakukan adalah tetap menyala dan urusan selanjutnya adalah tugasku," jawab pria tersebut. Tidak lama kemudian sampailah mereka di puncak menara, di mana terdapat lampu yang sangat besar dengan cahaya pemantul yang tersedia di belakangnya. Pria itu menyalakan lampu besar dengan memakai api si lilin kecil. Pria itu menyalakan lampu besar itu dengan memakai api si lilin yang kecil. Dalam sekelip mata, tempat itu memantulkan satu cahaya yang terang benderang, sehingga kapal-kapal yang ada di tengah lautan melihat cahayanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dengan keberadaan dan keterbatasan kita, memang kita tidak akan sanggup melakukan sesuatu yang besar. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa hidup kita seumpama lilin kecil yang ada di tangan Allah yang perkasa. Segala kemampuan dan kekuatan kita hanya akan tetap seperti nyalaan lilin kecil jika kita tidak menaruh hidup kita di dalam tangan Allah untuk Ia pakai menjadi alatnya yang mulia. Sebaliknya, walaupun nyalaan kita sangat kecil, bahkan mungkin redup, tapi jika kita mempercayakan seluruh keberadaan kita kepada Allah, maka Ia sanggup menjadikan nyalaan kecil kita menjadi nyalaan yang besar, membawa manfaat besar bagi banyak orang. Haleluya. Jangan memandang ketidakmampuan maupun juga keterbatasan dan kelemahan kita. Jika Allah mempercayakan sesuatu kepada kita, percayalah bahwa kita ada di tangan Allah yang perkasa,
Dia akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita hanyalah sebagai alatnya, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ketika kita mempercayakan seluruh keberadaan kita kepada Allah, maka kita akan melihat bagaimana Ia memakai hidup kita, dan tidak mustahil, sekali lagi, tidak mustahil keterbatasan kita menjadi berkat yang besar bagi diri kita dan orang lain. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami mensyukuri atas kebaikan-Mu, bahkan firman-Mu pada pagi ini mengajar kami, agar kami terus tetap meneladani sama seperti apa yang Maria Magdalena lakukan. Dan biarlah kiranya Bapa, kami terus tetap menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mendorong kami, bahkan menguatkan kami, dan memotivasikan kami. Jamahlah setiap hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, dan biarlah kiranya di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya, kami tetap menjadi saksi-Mu, kami tetap menjadi teladan-Mu, karena dunia memerlukan saksi-saksi Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu, hanya di dalam di atas nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan memberkati kita semua.